saudara. Kesehatan nggak bayar. Makan dosa. Angka pengangguran menurun. Dosa waktu cangkem dosa. Cangkem ora sopan iki. Hei koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Cek matamu, he? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kecewa berat loyalis Jokowi atau dia sendiri mengatakan sebagai Ternak Mulyono ini tidak lagi percaya kepada Prabowo. Mana janjimu jenderal? Nah, kata-katanya seperti itu ya. Kenapa sampai tidak percaya seperti itu? Karena Prabowo dianggap ya menentang Jokowi ya sehubungan dengan keputusannya untuk membebaskan Tom Lembong dengan abolisi dan Hasto Kristianto dengan amnesti ya. Di mata Ternak Mulyono, Tom Lembong itu adalah bajingan yang maling uang rakyat. Di mata Ternak Mulyono, Tom Lembong itu adalah bajingan yang maling uang rakyat. Dengan nada bicara yang tinggi dan nuding-nuding seperti itu, seolah-olah ya Prabowo memang sudah tidak ada harganya sama sekali di mata Termul. Jadi ini kelihatannya pemirsa, serangan ke Prabowo setelah adanya abolisi dan amnesti ini betul-betul luar biasa. Apakah ini bentuk kecemasan atau kemarahan atau dua-duanya? Tetapi yang jelas adalah bahwa sekarang tidak tahu ya kalau Prabowo itu menyimak langsung atau paling tidak anak buahnya yang bisa menyampaikan ke Prabowo. Tapi dugaan saya itu anak buahnya Prabowo tidak ada yang menyampaikan. Nggak beranilah menyampaikan model kayak begini ini. Nah ini entah mengada-ada atau seperti apa Ternak Mulyono ini kan memang caranya melakukan dramatisasi kan sangat tinggi, termasuk nangis-nangis sambil glosor-glosor dan lain sebagainya. Setelah itu senyum-senyum. Ada yang seperti itu. Ada juga marah-marah beberapa detik setelah di-cut di luar video, kemudian mungkin ketawa-ketawa. Gimana aktingku gitu kan? Tetapi yang jelas adalah bahwa mereka tampaknya mungkin karena kebodohannya dan tidak mau membaca dan lain sebagainya, sehingga menempatkan Tom Lembong itu seperti bajingan yang maling uang rakyat. Ya, kalau ditanya berapa yang dimaling oleh Tom Lembong, Termul mana yang bisa menjawab itu? Karena dari segi jaksa, dari segi mana saja tidak pernah bisa membuktikan bahwa Tom Lembong itu korupsi 1 rupiah pun. Ya, terbukti tidak ada aliran dana, tidak memperkaya diri, bahkan apa yang diambil keputusan oleh Tom Lembong itu adalah perintah langsung atau instruksi dari Presiden melalui rapat kerja, koordinasi bahkan. Ya, dan barulah Tom Lembong itu ngambil keputusan. Jadi dari segi niat tidak ada korupsi, dari segi fakta tidak ada korupsi, terus bagaimana tudingannya? Nah, sayangnya memang namanya juga Ternak Mulyono, dia tidak pernah bisa mungkin karena otaknya udah terbalik gitu ya. Jadi otak didasarkan pada siapa yang ngasih makan dia. Itu hampir seperti ya binatang penjaga itu. Jadi kalau tuannya terus yang ngasih makan, setiap orang datang yang dianggap mau menyerang tuannya ya dia akan nyala begitu. Saya tidak menganggap persis seperti itu juga enggak, tetapi pola pikirnya itu kayaknya persis seperti itu. Dan sekarang tampaknya sudah tedeng aling-aling dalam memberikan serangan kepada Prabowo ini. Nah, ini apakah ini situasinya memang sudah seperti ini, kesedihannya Jokowi, karena memang Jokowi kan maunya ini menghukum Tom Lembong ini. Dan Jokowi tahu persis Tom Lembong itu tidak korupsi. Berbeda dengan menteri-menteri lain. Tom Lembong tidak korupsi, tahu persis itu Jokowi. Ya kan? Tapi kenapa Tom Lembong itu dihukum? Ya karena berseberangan politiknya.
dulu bersama-sama Jokowi, kemudian berseberangan dengan politik dengan Jokowi. Nah, mentalitas orang yang psikopat atau menderita NPD akut itu orang-orang yang berani melawan dia, apalagi dia patuh itu adalah punya kekuasaan, dihajar habis, dikerahkan, pokoknya penjarakan orang ini. Apalagi larinya Tom Lembong itu adalah kepada Anies Baswedan, ya, kemarahnya menjadi semakin jadi-jadi, semakin menjadi-jadi gitu, ya. Dan Termo mungkin tidak bisa menganalisis sampai seperti itu karena basis cara dia berbicara berdasarkan pada narasi yang sudah disiapkan oleh tim inti. Jadi sekarang intinya misalnya pola modus operandinya saya menduga, karena sekarang kelihatannya masif banget pernyataan-pernyataan melalui TikTok dan lain sebagainya, dan disebarkan juga secara masif, ya. Teksnya adalah mari kita rame-rame menyerang Prabowo. Kemudian disusun narasi, ya kan? Karena Prabowo, kenapa Anda memberi abolisi kepada Tom Lembong sementara Tom Lembong itu adalah bajingan macam-macam. Nah, cuma perubahan redaksi dikit-dikit gitu, ya, dan akhirnya banyak yang seperti itu. Suara-suara ini terresonansi, ya. Problemnya memang pemirsa, kalau akhirnya menjadi viral dan rakyat banyak yang awam, itu pada akhirnya dia bisa menerima Jokowi sebagai seorang pahlawan, playing victim yang merasa menjadi korban, dan Prabowo betul-betul tidak ada harganya, kecuali ada tim dari Prabowo yang memberikan counter attack yang memadai juga, ya. Ini terasa sudah sangat masif apa yang disampaikan oleh para termul itu, dan tampaknya mereka merasa aman saja menyerang dengan nada setinggi itu, dengan kemarahan seperti itu, karena berlindung di bawah kekuasaan Jokowi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.